Nah, berhubung ini untuk jasa konstruksi dan juga perdagangan, jadi harus dipisah teman-teman, karena aspek perpajakannya nanti akan berbeda. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa cek nih di laporan laba rugi dan neraca, dia akan otomatis terisi. Oke, kita cek dulu di laporan laba rugi dulu ya. Nah, ini sudah terisi dan sudah tersplit otomatis, baik itu jasa konstruksi maupun yang perdagangan. Oke, nah ini sebenarnya sangat simpel teman-teman. Kalaupun teman-teman mau mengerjakan sendiri tidak perlu konsultan, itu insya Allah bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah banyak sekali kemarin yang antusias dengan template laporan keuangan yang sudah saya buat. Dan terima kasih juga atas reviewnya, baik di kolom komentar maupun yang ada di WA gitu teman-teman, bahwasanya template ini sangat membantu untuk membuat pembukuan dari perusahaan yang sebelumnya belum ada, baik itu untuk keperluan bisnis maupun untuk keperluan pelaporan SPT pajak tahunan. Nah, kemarin ada yang request dibuatkan template laporan keuangan perusahaan jasa konstruksi dan pengadaan barang. Jadi di sini ada dua macam, ada jasa konstruksi dan juga perusahaan ini melayani perdagangan juga ataupun pengadaan barang. Nah, berhubung ini dalam satu perusahaan sehingga untuk laporan keuangannya itu akan jadi satu teman-teman. Cuma nanti untuk aktivitasnya akan di-split dan ini sudah kita sesuaikan dengan pelaporan SPT tahunan juga, bahwasanya memang nanti untuk jasa konstruksi itu mengenai perpajakannya itu dikenakan PPh final ya. Dan untuk pengadaan barang ataupun perdagangan itu dikenakan tarif normal teman-teman. Jadi ada dua jenis perpajakan nanti. Nah, ini saya coba buatkan template-nya, bisa nanti digunakan dan sudah saya rumuskan seperti biasa otomatis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal mengisi saja laporan transaksi kas dan banknya seperti itu. Nah, di sini kita buka dulu untuk template-nya sudah saya buatkan. Dan ini saya ada beberapa template yang lain ya teman-teman ya, yang sudah saya buatkan videonya juga sebelumnya. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, inilah template yang sudah saya buat untuk perusahaan jasa konstruksi dan juga perusahaan perdagangan. Nah, bedanya kalau teman-teman kemarin mengikuti untuk template laporan keuangan perdagangan, kemudian untuk manufaktur maupun untuk jasa, itu tidak seperti ini ya untuk laporan laba ruginya, jadi langsung jadi satu. Nah, berhubung ini untuk jasa konstruksi dan juga perdagangan, jadi harus dipisah teman-teman, karena aspek perpajakannya nanti akan berbeda gitu ya. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan dan ini sudah saya rumuskan otomatis teman-teman, jadi teman-teman tidak usah mengisi laporan laba rugi di sini. Jadi teman-teman tinggal mengisi saja di arus kas ya. Oke, ini case-nya tadi saya punya beberapa transaksi gitu ya, contoh transaksi untuk perusahaan jasa konstruksi dan pengadaan barang. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini kita bisa langsung salin saja ke template yang sudah saya buat dari tanggalnya. Oke, kita salin dulu ya. Di sini ada setoran modal, beli aset, beli material dan lain sebagainya. Kita salin dulu aja biar nanti enak dalam mengerjakan teman-teman. Saya biasanya gitu, kalau ada klien yang minta dibuatkan laporan keuangannya, tinggal saya salin dulu transaksinya. Nanti kita tinggal olah di template yang sudah saya buat. Oke, nah ini sebenarnya sangat simpel teman-teman. Kalaupun teman-teman mau mengerjakan sendiri tidak perlu konsultan, itu insya Allah bisa ya, selama teman-teman mengikuti video ini dari awal sampai dengan akhir. Nanti akan saya coba contohkan juga penginputan laporan keuangan ini di Cortex teman-teman. Jadi biar nanti kalau ada teman-teman yang lapor SPT tahunan itu bisa untuk panduan dan tidak salah dalam menginputkan, karena di Cortex ini sekali saja kita salah input posisi akunnya itu nanti akan mempengaruhi pajak yang terutang ataupun pajak yang kita bayarkan gitu. Bisa jadi kita sebenarnya nihil tapi karena kita salah input jadi kurang bayar dan seterusnya. Oke, untuk data pemasukan dan pengeluaran seperti biasa kita tinggal copy paste saja di sini ya. Oke. Nah, tugas kita di sini setelah kita copy transaksinya ini, tugas kita hanya memberikan keterangan di sini ya, teman-teman ya. Keterangan akunnya. Nah, nanti dia akan otomatis tergenerate. Kalau seperti ini saja belum masuk ke laba rugi ya, nih masih kosong. Oke, di laba rugi masih kosong, di laporan neraca pun hanya ada kas saja. Di sini ya, saldo kas di sini. Yang paling kanan kolom H. Ini akan masuk di laporan neraca. Untuk yang lainnya akan kosong karena belum kita kasih keterangan
akunnya apa di sini teman-teman. Oke. Nah, caranya gimana? Jadi gini, misal ya ini biasanya mayoritas perusahaan itu ada transaksi-transaksi yang saya contohkan ini. Tinggal disesuaikan saja, mungkin detailnya berbeda tapi untuk secara umumnya akan sama ya teman-teman ya. Kita lihat di sini setoran modal awal, oke? Setoran modal awal 200 juta. Berarti kita pilih di sini modal, teman-teman, oke? Kita pilih modal, pemasukan 200 juta. Kemudian beli molen mixer semen. Nah, ini kan aset ya. Beli aset. Kita beli aset molen. Di sini kita tulis aset tetap. Selanjutnya beli laptop kantor. Ini juga aset ya. Kita tulis aset tetap. Beli semen untuk proyek A, oke? Semen untuk proyek A, berarti di sini untuk jasa konstruksi, oke? Kita biaya sehubungan dengan jasa, oke? Karena kita pengeluaran ya, pembelian. Beli material proyek A, sama, ini juga untuk konstruksi juga teman-teman. Jadi keterangannya biaya sehubungan dengan jasa. Bayar upah tukang proyek A, nah ini untuk konstruksi juga. Kita tulis yang pembelian, biaya sehubungan dengan jasa, oke? Nah, setelah itu kita dapat pendapatan ini teman-teman. Setelah kita kerjakan proyeknya, kita dapat pendapatan jasa atas proyek A. Sudah ditransfer ya, 240 juta dengan ada pemotongan pajak 1,75%, yaitu 4,2 juta. Nah, sehingga kita tulis tetap pendapatannya sesuai dengan invoice yang kita terbitkan, sesuai dengan pendapatan sebelum pajak, pendapatan jasa konstruksi, dan pengurangan pajaknya kita tulis terpisah di sini ya, PPh pasal 4 ayat 2. Oke, untuk jasa konstruksi terkena PPh pasal 4 ayat 2. Tarifnya beda-beda, bisa 1,75% dan lain sebagainya tergantung dengan klasifikasi usahanya. Oke, jadi nanti bisa dicek teman-teman. Untuk konstruksi besar kecil itu akan beda-beda nanti. Di sini contohnya 1,75%. Lanjut, untuk transaksi yang berikutnya. Nah, ini saya kasih space. Sebenarnya untuk memisahkan ya, kalau di sini transaksi untuk jasa konstruksi, kalau yang di bawahnya ini transaksi untuk pengadaan barang dan jasa di dinas gitu teman-teman. Nah, jadi pengadaan barang di sini itu contohnya kita beli AC untuk dijual lagi ya, untuk dipasang di dinas kesehatan. Contoh ya ini teman-teman. Kita tulisnya pembelian barang dagang, oke? Kemudian PPN masukan, kalau kita beli barang pasti ada PPN masukan 11%, kita tulis PPN masukan. Oke, PPN masukan. Jadi yang ditulis pembelian di sini yang sebelum PPN ya. Nanti PPN-nya kita tulis terpisah di bawahnya. Oke, PPN masukan. Terus pembelian barang untuk dijual lagi ke dinas pendidikan sama. Dinas kesehatan. Sama ya, di sini pembelian barang dagang kategorinya. Dan PPN masukan kita tulis PPN masukan. Kemudian pendapatan pengadaan barang dinas kesehatan. Nah, ini sudah ditransfer ini sama dinas kesehatan, sama customer kita sudah ditransfer untuk proses proyeknya ataupun pengerjaan pengadaannya. Di sini 90 juta kita dapat. Kita tulis pendapatan dagang teman-teman. Ini ya, pendapatan dagang. Oke, kemudian potongan PPh 22 1,5%. Nah, kalau kita jualan ataupun pengadaan barang ke pemerintah pasti dipotong PPh 22 yaitu 1,5% ya. Jadi kita tulis juga pemotongannya. Oke, kita tulis sebagai PPh 22. Nah, ini nanti bisa sebagai kredit pajak soalnya teman-teman. Jadi harus kita tulis. Oke, selanjutnya transaksi biaya operasional ini ya. Ini transaksi biaya operasional. Jadi kalau biaya operasional di sini sifatnya yaitu operasional kantor ya. Baik itu gaji, listrik dan lain sebagainya. Nah, ini kita coakan juga, kita kasih keterangan akunnya. Yang pertama biaya gaji kantor. Oke, kita bayar gaji untuk karyawan kantor, kita tulis gaji di sini. Kemudian biaya listrik kantor, kita tulis listrik, internet dan PDAM. Biaya BBM perjalanan dinas, kita tulis saja di sini biaya transport. Oke, kemudian biaya internet kantor, kita tulis sama listrik, internet dan PDAM. Kemudian biaya sewa kantor, ini ada ya biaya sewa, kita pilih di sini teman-teman nih biaya sewa. Lalu biaya ATK kantor, di sini kita pilih untuk biaya administrasi dan umum ini ya, administrasi dan umum. Biaya pembelian air galon, di sini biaya operasional ya teman-teman ya, biaya operasional. Dan biaya pemasaran perusahaan kita tulis sebagai pemasaran di sini, pemasaran. Oke, kalau sudah kita coakan semua seperti ini teman-teman, kita bisa lihat, oke, di sini apakah ada transaksi aset tetap, teman-teman. Nih ya, kita kalau mau filter bisa di sini. Kita klik keterangan ini, kita filter, kita pilih aset tetap. Oke, kita pilih aset tetap saja, kita oke. Nah, ternyata perusahaan ada
pembelian 2 aset tetap. Ini harus kita susutkan tiap bulan teman-teman. Jadi untuk pembelian aset, khusus aset ya, itu kita harus masukkan di laporan aset ini teman-teman. Laporan aset. Sudah saya siapkan juga untuk sheetnya. Jadi nanti penyusutannya bisa dihitung dari situ. Yang pertama, kita input tanggal 5 bulan 1 yaitu beli molen mixer semen. Nah, di sini ini jelas ya untuk keperluan jasa konstruksi. Di sini saya beli molen mixer semen. Ini untuk jasa konstruksi, sehingga penempatan asetnya kita tulis di peralatan untuk jasa konstruksi ini ya, peralatan konstruksi. Karena nanti dia akan berbeda teman-teman. Pengurangan biaya depresiasinya ataupun penyusutannya akan masuk ke laporan yang jasa konstruksi. Nanti saya akan bahas lebih detail di laporan laba rugi teman-teman. Oke, kita tulis di sini ya, molen mixer kita beli 30 juta dan tanggalnya 5 Januari. Kita tulis dulu. Oke, dan di sini 5 Januari 2025. Selanjutnya ada pembelian lagi tadi ya, laptop kantor. Oke, laptop kantor ini 15 juta tanggal 10 Januari. Oke, laptop kantor kita tuliskan di peralatan kantor ini teman-teman. Di peralatan kantor ya. Laptop kantor. Oke, belinya 15 juta tanggal 10 Januari 2025. Nah, nanti kalau ada lagi misal beli meja, kursi, furnitur itu masuk di kolom ini teman-teman. Kemudian kendaraan juga sama, kalau kita beli pickup, beli mobil dan lain sebagainya itu masuk di kendaraan asetnya. Pun beli tanah ataupun bangunan bisa masuk juga di sini. Oke. Nah, contohnya 2 aset ini ya, kita susutkan tiap bulan teman-teman. Yang pertama dulu dari peralatan kantor, dari laptop ini ya. Kita beli bulan Januari 2025, sehingga penyusutannya kita mulai dari bulan Januari. Oke, kita sama dengan 15 juta harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis 48 bulan ataupun 4 tahun. Oke, kalau sudah kita kopikan saja dari Februari sampai dengan Desember, sama nilainya, kita copy paste value. Oke, kalau sudah total beban depresiasinya akan otomatis terhitung, akumulasinya dan nilai bukunya akan otomatis terhitung, teman-teman. Oke, kalau sudah di sini kita susutkan juga yang kedua, molen mixer semen di sini ya. Kita susutkan, kita beli bulan Januari sama, jadi kita mulai penyusutan bulan Januari dari 30 juta kita bagi dengan 48 bulan umur ekonomisnya. Kalau sudah kita kopikan dari Februari sampai dengan Desember. Kita pastekan. Nah, kalau sudah akan terhitung otomatis beban depresiasinya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke transaksi. Oke, asetnya sudah kita masukkan semuanya. Sehingga di sini kita kembalikan ya filternya, select all dan klik OK. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa cek nih di laporan laba rugi dan neraca, dia akan otomatis terisi. Oke, kita cek dulu di laporan laba rugi dulu ya. Laporan laba rugi. Nah, ini sudah terisi dan sudah tersplit otomatis, baik itu jasa konstruksi maupun yang perdagangan. Nah, di sini spesialnya. Jadi kalau di perusahaan jasa konstruksi dan perdagangan itu ada 2 jenis, sehingga untuk laporan laba ruginya harus di-split juga karena nanti aspek perpajakannya akan berbeda, teman-teman. Jadi jangan sampai salah karena akan mempengaruhi pajak terutangnya. Oke, di sini saya jelaskan ya. Yang pertama, pendapatan dulu. Ini ada 2 jenis, pendapatan jasa konstruksi dan pendapatan atas dagang. Oke. Secara nominalnya 240 juta. Dari mana? Kita lihat dari kas ya, kita cek dulu apakah benar 240 juta. Ini ya. Pendapatan jasa proyek A nanti 240 juta. Sama ya nominalnya. Dan juga sama pendapatan dagang tadi 90 juta. Itu sama di sini. Nih sama ya. Sudah tersplit otomatis. Oke, kalau sudah nanti jumlah pendapatannya secara gabungan 330 juta, cuma secara jasa konstruksi saja itu hanya 240 dan perdagangan 90 juta. Nah, di sini ada persentase pendapatan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti akan saya jelaskan, teman-teman. Persentase di sini ya, jasa konstruksi 73% dan perdagangan 27%. Kemudian biaya jasa ataupun harga pokok penjualan. HPP. Di sini biaya sehubungan dengan jasa konstruksi 141 juta rupiah. Di sini ya kita cek
Ini total dari kita beli barang, di sini ya jasa konstruksi ya, beli semen, beli material, bayar upah tukang. Nah, ini totalnya akan masuk di laporan laba rugi bagian biaya sehubungan dengan jasa 141 juta. Sama ya. Kemudian di sini pembelian. Nah, ini pembelian ini adalah untuk yang perdagangan. Kita tadi beli AC kalau tidak salah ya teman-teman, AC dan barang untuk dijual ke dinas kesehatan. Nah, ini kita beli AC 40 juta, kita beli barang untuk dijual 25 juta, sehingga totalnya 65 juta. Ini yang akan masuk ke laporan laba rugi kita di pembelian. Posisinya di perdagangan tentu. Oke, secara laba kotor gabungannya 124 juta. Cuma untuk jasa konstruksi sendiri 99 juta dan di perdagangan kita 25 juta. Nah, di sini yang tricky teman-teman, biaya operasional. Ini yang harus teman-teman pahami ya. Biaya operasional ini sifatnya untuk gabungan ya. Kita mengeluarkan gaji karyawan. Ini tentu untuk jasa konstruksi dan juga untuk perdagangan. Kita mengeluarkan biaya listrik 800 juta. Tentu di sini ada porsi untuk jasa konstruksi dan ada porsi untuk yang perdagangan. Karena kantornya sama nih. Kantornya sama sehingga kita harus split. Yang 800 juta ini berapa persen yang masuk ke jasa konstruksi dan berapa persen yang masuk ke perdagangan. Nah, ini cara menentukannya gimana? Jadi fungsi dari persentase pendapatan tadi adalah untuk menghitung ini ya, persentase biaya operasional ini teman-teman. Jadi dari biaya gaji 12 juta ini kita split untuk jasa konstruksi itu yaitu totalnya 73% biaya gajinya. Jadi rumusnya 12 juta kita kalikan dengan persentase 73% di sini. Sehingga ketemulah 8,7 juta. Sama juga di perdagangan, kita kalikan juga dari 12 juta kita kali dengan persentase di perdagangan ini ya, 27% omsetnya. Sehingga ketemulah 3,2 juta. Sampai ke bawah sama teman-teman, kita split sesuai dengan persentase dari pendapatan yang kita peroleh. Oke. Kalau di sini 50-50, 50%, 50%, sehingga di sini juga sama pembagiannya. Tinggal kita bagi dua nanti, 6 juta, 6 juta. Cuma kan tidak selalu seperti itu ya. Jasa konstruksi bisa mendominan, perdagangan bisa mendominan. Jadi di sini saya rumuskan otomatis biar nanti biayanya bisa tersplit otomatis juga teman-teman. Gitu. Oke, kemudian di sini ya yang berbeda biaya depresiasi ataupun penyusutan. Dari total 11,250.000 ini, 11.250.000 ini ada tadi mesin ataupun aset yang benar-benar dia untuk jasa konstruksi. Contohnya molen mixer tadi ya. Molen mixer mana ya? Molen mixer. Nah, ini mixer semen ini 30 juta, depresiasinya yaitu 7,5 juta rupiah. Nah, ini otomatis langsung dia masuk ke bagian yang jasa konstruksi di sini. Masuk di sini otomatis. Untuk yang perdagangan di sini hanya persentase dari laptop kantor saja. Oke, dari laptop kantor saja. Nah, ini ya di sini ya. Ini kita kalikan dengan persentasenya. Kalau yang jasa konstruksi di sini benar-benar alat untuk jasa konstruksi saja, sehingga nanti kalau teman-teman ada tambahan alat lagi, dia akan otomatis masuk di sini dan akan otomatis terrecord di laporan laba rugi yang jasa konstruksi di sini. Ini sudah saya otomatis, tidak usah khawatir teman. Ini totalnya juga sama ya, 11.250 sama 11.250. Oke. Secara biaya operasional totalnya 34,5 juta rupiah dan laba rugi operasional 89.250.000 rupiah untuk jasa konstruksi seperti ini dan perdagangan 17 juta rupiah. Nah, inilah yang dinamakan dengan split ya di laporan keuangan. Nah, ini tentu pajaknya berbeda. Baik itu di jasa konstruksi tadi kena pajak 1,75%, sedangkan di perdagangan kita kena pajak 11% dari laba bersihnya. Kalau jasa konstruksi dari omsetnya ya, dari pendapatan. Nah, itulah yang membedakan. Kalau kita campur itu tidak bisa nanti teman-teman, karena perpajakannya pun berbeda. Oke ya. Oke, nah terus untuk hitungan pajaknya gimana? Hitungan pajaknya kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan.
Di sini sudah ada perhitungan PPh badan tahunan. Nah, ini sudah saya otomatis juga, teman-teman. Yang pertama terkait dengan PPh final atas jasa konstruksi. Nah, ini yang pertama ya, perpajakan dari jasa konstruksi. Total pendapatan 240 juta, kita kalikan 1,75%, sehingga total pajaknya 4,2 juta rupiah. Ini sudah dipotong lawan transaksi kita, pasti seperti itu, teman-teman. Nah, ini disesuaikan lagi nanti tarifnya berapa ya untuk perusahaan teman-teman, karena masing-masing jasa konstruksi akan berbeda sesuai dengan besar kecilnya ataupun sesuai dengan kategori dari jasa konstruksinya. Oke, kemudian yang kedua, PPh badan atas perdagangan. Nah, ini perdagangan ini ada sendiri nanti hitungan pajaknya, dan tarifnya berbeda dengan yang di jasa konstruksi. Yang pertama, laba bersihnya berapa? Di sini apabila omset di atas 4,8 M. Karena kita omsetnya masih berapa ini? 90 juta, sehingga kita pakai perhitungan yang kedua di sini ya. PPh badan apabila omset di bawah 4,8 M. Nah, ini laba bersih dibulatkan 17,5 juta rupiah. Di sini ya, kita ambil di sini 17,5 juta rupiah. Kita kalikan dengan 11%. Oke, kita kalikan dengan 11% sehingga ketemulah 1,9 juta rupiah. Jumlah pajaknya sekian. Oke, 1,9 juta rupiah. Dengan kredit pajak, ini ada PPh 22, 1,350.000 rupiah. Tadi ya dari transaksi ini ya, teman-teman, PPh 22 ini. Nah, ini kita ada pemotongan PPh 22, 1.350.000 rupiah akan menjadi kredit pajak di sini. Dari jumlah pajak penghasilan tadi, 11% dari labanya yaitu 1,9 juta. Kita kurangi dengan kredit pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain 1,3 juta, sehingga total pajak yang kurang kita bayarkan ketika lapor SPT tahunan, kita hanya kurang membayar 500.000 rupiah saja, teman-teman. Jadi tidak full kita bayar 1,9 juta ya, tapi kita harus masukkan juga kredit pajaknya. Nah, kalau teman-teman tadi menginput di sini, dia akan otomatis terrecord di laporan laba rugi perhitungan pajak ini. Jadi nanti akan otomatis menghitung berapa pajak yang kurang dibayar, teman-teman. Oke, nah simpelnya template ini ya seperti itu, teman-teman. Ini sudah saya susun sedemikian rupa, saya sesuaikan rumus-rumusnya. Silakan kalau teman-teman mau menggunakan, insya Allah akan bisa memudahkan ya. Tentu sebelum teman-teman lapor SPT tahunan harus dibuat dulu laporan keuangan, teman-teman, supaya bisa tahu juga berapa nanti estimasi pajak yang harus dibayarkan, dan kita siap ketika lapor SPT tahunan untuk membayarkan itu. Kemudian di laporan neraca kita next ya. Laporan laba rugi insya Allah sudah jelas ya. Jadi ada gabungan, ada pemisahan dari jasa konstruksi dan perdagangan juga. Kemudian di laporan neraca ini ya. Laporan neraca. Di sini sudah otomatis terisi juga, teman-teman, dari aset di posisi kiri dan juga di liabilitas ekuitas posisi kanan. Yang pertama, aset lancar, ada kas dan bank 242.800.000 rupiah. Ini dari saldo kas yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman ada transaksi bank juga sama, nanti dimasukkan saja di sini transaksinya ya. Nanti dia akan otomatis menghitung juga saldonya. Persediaan tidak ada, piutang tidak ada, PPh 23 tidak ada. Di sini ya, PPh 22 dibayar di muka tadi ya sebagai kredit pajak, masuk di akun di sini, teman-teman, dan PPh pasal 4 ayat 2 masuk di sini. Oke, selanjutnya teman-teman aset tetap. Ini ada aset tetap ya, 45 juta kita ambil dari aset yang sudah kita inputkan di laporan aset di sini. 45 juta dan akumulasi depresiasinya 11.250.000 rupiah. Selanjutnya ada hutang pajak 582.000 rupiah. Ini seperti yang tadi perhitungan yang sudah kita hitung, yang terhutang di sini ya, yang harus kita lunasi. Oke, kemudian modal di store ini 200 juta rupiah sesuai dengan modal yang sudah kita tulis di sini ya, 200 juta penyetorannya. Ini sudah otomatis, semuanya otomatis, dan secara liabilitas, ekuitas dan juga aset itu akan balance. Nominalnya sama ya di sini ya. Posisi kiri aset 289.250.000 rupiah dan posisi kanan liabilitas ekuitas 289.250.000 rupiah, sehingga tidak ada selisih sama sekali. Oke, kalau sudah di sini teman-teman, ini yang paling spesial di sini saya buatkan juga integrasi ke Cortex-nya ya. Integrasi ke Cortex-nya. Nah, ini laba rugi pajak dan neraca pajak. Ini adalah untuk dimasukkan di Cortex, teman-teman. Kalau teman-teman mengisi laporan keuangan di Cortex,
Harus teman-teman tulis satu-satu dan jangan sampai salah dalam memasukkan akunnya. Nanti akan saya contohkan, nanti akan coba saya contohkan ya teman-teman ya. Jadi di sini ada pendapatan jasa, nilai komersialnya totalnya ya 330 juta rupiah di sini. 330 juta rupiah. Nah, namun dari 330 juta ini berapa yang dikenakan PPh bersifat final? Yaitu atas jasa konstruksi, teman-teman. 240 juta ya jasa konstruksi, dan objek pajak tidak finalnya yaitu 90 juta, sehingga nilai fiskalnya itu adalah 90 juta rupiah. Inilah yang dikenakan pajak, maksudnya gitu teman-teman. Kalau yang jasa konstruksi ini tidak dikenakan pajak, sehingga harus kita tulis dikenakan PPh bersifat final, dan nanti biayanya pun juga sama. Biaya atas jasa konstruksi, contoh biaya gaji di sini ya 12 juta, biaya gaji atas jasa konstruksi yaitu 8,7 juta di sini. 8,7 juta ini harus kita masukkan sebagai penyesuaian fiskal positif. Oke, penyesuaian fiskal positif, sehingga di sini nilai fiskalnya tinggal yang perdagangan saja 3,2 juta nih. Nih 3,2 juta. Jadi inilah yang perhitungan laba fiskal kita. Oke, nah ini juga sudah saya otomatis, sehingga nanti teman-teman dalam menginput itu sudah tinggal copy paste saja di Cortex-nya ya. Seperti itu. Oke, coba di sini akan saya contohkan nanti untuk penginputan laporan keuangan di Cortex-nya langsung. Oke, lanjut di neraca pajak. Ini juga sama. Ini sudah saya otomatis. Silakan dicek nanti jumlah asetnya, kemudian jumlah liabilitas ekuitasnya apakah sama. Sudah, kalau sudah sama berarti sudah balance dan siap dilaporkan SPT-nya. Oke, untuk di sheet yang lainnya di sini teman-teman, di sini saya sediakan juga dashboard kinerja keuangan. Kalau teman-teman mengisi data transaksi, dia akan otomatis terisi juga ya. Untuk dashboard grafik maupun diagram kinerja keuangan sudah otomatis terisi di sini. Jadi teman-teman bisa dengan mudah melihat kondisi bisnis dari teman-teman. Oke. Untuk yang sheet lainnya NS neraca saldo, ini sudah saya jelaskan juga di video-video saya sebelumnya. Ini fungsinya untuk menginput saldo awal ketika memang teman-teman tahun kemarin sudah ada laporan keuangan dan mau diinputkan saldo awalnya, bisa diinput di sini ya, baik dari kas berapa, bank berapa, persediaan berapa, nanti tinggal diinput di sini. Oke, nah kalau di sini case-nya teman-teman memiliki persediaan akhir, masih ada sisa stok barang yang belum terjual, bisa masuk di sini nanti teman-teman. Dia akan otomatis nanti mengurangi jumlah di sini ya, mengurangi jumlah HPP kita. Jadi nanti dia akan otomatis masuk di sini. Misal di sini saya contohkan ya. Masih ada sisa AC 1 unit, misal harganya 4 juta sorry. Nah, dia nanti 4 juta ini akan otomatis masuk ke sini nih. Persediaan akhir. Dia akan mengurangi jumlah stok kita, sehingga secara HPP juga akan berkurang teman-teman. Oke, kayak gitu. Intinya kalau kita punya saldo persediaan yang belum kita jual, kita masukkan juga di sini. Oke, contohnya di sini tidak ada, sehingga kita hapus. Lalu untuk yang lainnya, kolom yang lainnya, sheet yang lainnya, ini jurnal penyesuaian. Ini untuk mencatat transaksi kredit teman-teman. Misal teman-teman jualan penjualan, namun pembayarannya tempo, belum langsung dibayar nih. Nah, itu dimasukkan di sini dulu sebagai nanti pendapatan dan juga piutang. Oke, misal di sini ya, teman-teman. Misal di sini ada pendapatan dan di sini ada piutang. Nah, ini contohnya kita menagihkan nih 60 juta ke dinas A, namun belum dibayar juga oleh mereka, sehingga kita masukkan di jurnal penyesuaian. Kita masukkan dulu pendapatannya 60 juta dan piutangnya sama 60 juta. Nah, kayak gini. Nanti kalau ini dibayar teman-teman, jangan dihapus di sini. Kalau dibayar nanti kita tulis di kas ataupun di bank ya, tergantung bayarnya mereka. Kalau di kas kita tulis juga di sini langsung saja piutang, pembayaran piutang. Nah, di sini kita tulis pemasukan. Oke, sesuai dengan jumlahnya. Misal 60 juta di sini ya. Kita dapat 60 juta. Nah, gitu teman-teman.
Kalau ini belum dibayar ya berarti tidak kita tulis. Kita nanti piutangnya akan masuk di laporan neraca 60 juta di sini ya. Akan masuk 60 juta di laporan neraca gitu teman-teman. Oke. Next kita coba buka Cortex dulu teman-teman biar nanti ada gambaran penginputan laporan keuangannya. Oke, sebentar. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke konsep SPT ya teman-teman ya. Kita masuk di lampiran 1D untuk menginput laporan keuangan. Jangan lupa di induk SPT-nya silakan untuk laporan keuangannya kita pilih yang sektor usahanya jasa teman-teman. Walaupun kita ada perdagangan tapi kita pilih yang jasa ya teman-teman ya, karena kita gabungan jasa konstruksi dan juga perdagangan. Oke, kita pilih lampiran 1D, kita scroll ke bawah. Oke, nah di sini sudah ada laporan laba rugi dan juga laporan neraca teman-teman. Ini ya, ada laporan neraca juga, posisi keuangan. Nah, gimana cara inputnya? Ini sangat simpel sekali karena kita sudah membuat menggunakan template yang tadi sudah saya bikin. Oke, yang pertama kita buka dulu. Template-nya tadi ya teman-teman ya. Kita buka di bagian sheet yang laba rugi pajak dan juga neraca pajak. Yang pertama kita buka laba rugi pajak dulu. Ini sama ya teman-teman ya, pendapatan. Ada pendapatan jasa, penyesuaian penjualan dan sebagainya. Nah, ini tinggal kita kopikan saja teman-teman. Pendapatan jasa, di sini ada angkanya berapa. Oke, kita tulis. Kita klik pensil dulu. Pendapatan jasa, nilai komersialnya berapa? Ini ya nilai komersial, kita kopikan, kita paste di sini. Kemudian non objek pajak kita kosongkan karena tidak ada ya di sini ya. Dan dikenakan PPh bersifat final, ini kita isikan ya, dikenakan PPh final, kita isi 240 juta. Penyesuaian fiskal positif negatif kita tulis kosong teman-teman, kosong, dan kita tulis yang negatif juga kosong. Nah di sini kita klik simpan. Oke, kalau sudah lanjut lagi kita ada, kalau sudah biasanya saya ditandai kuning gini teman-teman biar tidak kedobel ya. Lalu selanjutnya biaya pokok jasa. Biaya pokok jasa ada 206 juta. Kita klik di sini ya, biaya pokok jasa. Kita masukkan nilai komersialnya, kemudian kita masukkan penyesuaian fiskal positifnya. Penyesuaian fiskal positif di sini ya. Sebentar, agak lemot teman-teman. Penyesuaian fiskal positif di sini dan penyesuaian fiskal negatifnya berapa? Tidak ada. Oke. Jadi kita tulis 0. Kalau sudah kode penyesuaian fiskalnya kita pilih, nah ini. Kode penyesuaian fiskalnya kita pilih yang FPO 11. Oke. FPO 11. Kita klik simpan. Nah, sudah. Lanjut, apalagi di sini teman-teman? Ada biaya gaji. Ada biaya gaji, nilai komersialnya 12 juta. Gaji ini ya. Nilai komersial 12 juta. Penyesuaian fiskal positifnya berapa teman-teman? 8,7 juta. Nah ini yang atas perusahaan jasa konstruksi, pasti dia akan disesuaikan fiskal positif teman-teman. Nah untuk kodenya sama FPO 11. Kalau sudah kita klik simpan. Selanjutnya di biaya transportasi 800.000 nih transportasi. Kita klik pensil, kita masukkan nilai komersial, kita masukkan juga penyesuaian fiskal positifnya. Oke, sudah. Fiskal negatifnya kita isi 0. Lalu kode penyesuaian fiskalnya kita pilih FPO 11. Kita klik simpan. It's so simple teman-teman. Lanjut, beban penyusutan dan amortisasi. Sama, beban penyusutan dan amortisasi. Penyesuaian nilai komersialnya berapa? Kita kopikan ya. Kemudian penyesuaian fiskal positifnya berapa? Penyesuaian fiskal negatifnya berapa? Lalu kita pilih kode penyesuaian fiskalnya. FPO 11. Salah teman-teman. Penyesuaian fiskal positifnya ini ya 10.227. Ini salah. Sorry. Oke. Nah, kalau sudah kita klik simpan.
Selanjutnya beban sewa sama 8 juta di sini, beban sewa 8 juta. Kita masukkan nilai komersial. Penyesuaian fiskal positifnya kita masukkan 5,8 juta rupiah. Fiskal negatifnya kita kosong, kemudian kodenya kita pilih FPO 11. Kita klik simpan lagi. Selanjutnya sama untuk bagian beban pemasaran 500.000 komersialnya teman-teman. Beban pemasaran. Oke, kemudian penyesuaian fiskal positifnya yaitu 363. Sini ya. Lalu negatifnya kita pilih 0. Kode penyesuaian fiskalnya kita pilih FPO 11. Lalu kita klik simpan. Di terakhir biaya usaha lainnya. Kita pilih nilai komersialnya. Biaya usaha lainnya ini ya. Kita pilih nilai komersial. Penyesuaian fiskal positifnya berapa? 1,6 juta. Negatifnya 0. Kodenya kita pilih FPO 11. Kita klik simpan. Oke, kalau sudah kita cocokkan dulu nilai komersialnya sama enggak. Di sini ya teman-teman ya, laba komersialnya sama 89.250.000 rupiah. Oke, sama. Kalau sudah kita lanjut ke laporan posisi keuangan ataupun neraca pajak. Kas dan setara kas kita kopikan, kas setara kas kita copy saja. Kemudian pajak dibayar di muka kita kopikan juga sama, kita pilih pajak dibayar di muka ini ya. Kemudian ada aset tetap inventaris, kita masukkan aset tetap inventaris, kita copy paste. Kemudian akumulasi penyusutannya kita kopikan. Nah, ini sangat memudahkan teman-teman, jadi tidak perlu teman-teman melihat lagi laporan laba rugi komersial kita, sehingga kita tinggal copy paste saja. Hutang pajak juga sama, kita masukkan di sini hutang pajak. Lalu ada juga modal 200 juta rupiah. Kita pastekan, laba ditahan. Kita masukkan di sini. Kemudian ada ekuitas lainnya. Ini terkait dengan pajak penghasilan. Nah, kalau sudah kita cek balance-nya sama ya 289. Kalau sudah sama seperti ini kita klik simpan konsep. Nah, ini kita bisa lanjut step berikutnya. Silakan disesuaikan dengan pelaporan SPT teman-teman. Intinya penginputan laporan keuangan seperti ini tinggal kita copy paste saja dari template yang sudah kita isikan. Tentu akan sangat memudahkan dan bisa dengan cepat teman-teman mengisi laporan keuangan yang ada di Cortex ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman membutuhkan template-nya, silakan bisa klik link yang ada di deskripsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.